Tema 8. Lingkungan sahabat kita. Subtema 3. Usaha pelestarian lingkungan. Pembelajaran 2. Penghijauan lingkungan memiliki berjuta-juta manfaat untuk kita dan juga untuk lingkungan tempat tinggal kita. Beberapa contoh manfaat penghijauan untuk lingkungan antara lain: mencegah terjadinya banjir, menjaga kualitas air yang berasal dari dalam tanah, mengurangi adanya polusi udara yang kotor, mencegah terjadinya dampak rumah kaca, dan mengurangi jumlah dari partikel debu. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Jika kualitas air yang kita gunakan tidak baik, maka itu akan berpengaruh buruk bagi kehidupan sehari-hari. Kita bisa terkena penyakit dikarenakan memakai air tersebut. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, dan lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jadi berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar ini. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Mereka iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Perhatikan gambar berikut. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Berikut ini adalah ciri-ciri karya gambar cerita. 1. Bersifat proporsional, artinya dengan membaca karya gambar cerita dapat membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam gambar cerita. 2. Bahasa percakapan, artinya dengan digunakannya bahasa percakapan sehari-hari, maka pembaca akan lebih mudah memahami. 3. Bersifat kepahlawanan, artinya isi dalam gambar cerita cenderung membawa pembaca untuk mengagumi sosok pahlawannya. 4. Penggambaran watak, artinya gambar cerita tersebut menggambarkan watak dari pelaku utama. Pola perilaku dalam gambar cerita disederhanakan agar mudah diterka. 5. Menyediakan humor, artinya gambar cerita menyediakan penggunaan bahasa humor yang mudah dimengerti oleh orang awam. Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Dalam pelaksanaan, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan?
Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.